你是否了解？最好的礼物是认识主耶稣。生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian GMI Efesus Belawan. Pada pagi ini kita akan memasuki ibadah. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Ya Allahku, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Kita angkat lagu pujian, sungguh besar Kau Allahku.
rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Kepada seluruh Bapak Ibu, kami persilahkan kembali duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami dan pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan, inilah ibadah kami, inilah ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita membaca responsoria. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Gloria Patri. Glory
kebencian karena cinta. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru bagi seluruh sidang jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Kami datang menghampiri Tuhan pada saat ini, menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi, agar hati dan pikiran kami boleh terfokus kepada firman Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis di dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga pada ayat yang ke-40. Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 hingga pada ayat yang ke-40 kita baca secara keseluruhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah mengikuti saya membacakannya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatanya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan kepada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adapun tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah jadi keluarga yang taat. Jadilah keluarga yang taat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya bukanlah orang yang terlalu fanatik di dalam kesukuan. Saya bukanlah terlalu orang yang harus melakukan semua tradisi-tradisi dalam kesukuan. Secara khusus saya sebagai suku Batak, saya bukanlah tipe orang yang harus melakukan semua peraturan-peraturan ataupun tradisi-tradisi yang ada di dalam suku Batak. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun saya bukanlah orang fanatik di dalam kesukuan, tetapi saya bukanlah orang yang bertentangan dengan tradisi ataupun dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam tradisi. Bahkan Bapak Ibu, jangankan tradisi di dalam suku Batak Toba, saya sebagai suku Batak Toba, di luar daripada suku saya sendiri juga akan saya lakukan apabila itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, tidak semua tradisi di dalam suku saya lakukan kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi apabila itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya adalah salah satu orang yang setia dan taat melakukan tradisi di dalam suku orang Batak. Jangankan tradisi suku orang Batak, tradisi di luar suku saya sendiri akan saya lakukan ketika saya bersama-sama dengan orang di luar suku saya. Secara khusus Bapak Ibu, kurang lebih 12 tahun saya bersama dengan orang-orang Tionghoa
di gereja. Nah Bapak Ibu, setiap tahunnya ada banyak tradisi-tradisi yang dilakukan di gereja, secara khusus tradisi Tionghoa. Nah Bapak Ibu, saya juga ikut melakukannya apabila saya melihat itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Juga Bapak Ibu, saya juga sering bersama orang Karo, karena pernah pendeta saya, pimpinan saya itu orang Karo. Secara kurang lebih 3 tahun, tradisi orang Karo juga pernah saya ikuti. Dan saya sangat senang dengan tradisi itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal itu juga yang diajarkan oleh John Wesley kepada kita. Bahwa ada 4 pilar yang diajarkan, yaitu pertama itu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan yang kedua itu adalah rasio atau akal budi. Yang ketiga itu adalah pengalaman kita. Dan yang keempat itu adalah tradisi. Itu yang diajarkan oleh John Wesley kepada kita, di mana kita tidak boleh lepas dari keempat hal ini. Secara khusus Bapak Ibu, tradisi tidak ada yang bertentangan di dalam kemetodisan. Justru kita diajarkan agar kita juga mewarisi dari nenek moyang kita hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang mau ditonjolkan oleh John Wesley sebenarnya di dalam tradisi itu adalah tradisi kerohanian, tradisi iman daripada nenek moyang kita, tradisi rohani, pengalaman rohani yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Itu yang sebenarnya yang ingin ditonjolkan oleh John Wesley kepada kita. Nah itu juga firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita tadi sudah membaca. Kita mau belajar dari keempat tokoh Alkitab di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yaitu mereka adalah tokoh-tokoh yang mewarisi tradisi dari nenek moyang mereka, yang setia dan taat melakukan tradisi-tradisi dari nenek moyang mereka. Tetapi tradisi yang mereka lakukan di sini adalah tradisi yang berupa tentang iman dan kerohanian kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada kebenaran firman Allah. Nah, kita mau melihat yang pertama dan yang kedua, yaitu adalah dari Yusuf dan Maria. Kita mau belajar dari Yusuf dan Maria yang mewarisi tradisi iman rohani nenek moyang mereka. Yaitu yang pertama yang akan kita pelajari dari Yusuf dan Maria itu adalah pada ayat yang ke-21. Mereka dikatakan di sana menyunatkan Yesus pada hari yang ke-8. Nah, ini merupakan sesuai dengan tuntutan hukum Allah yang ada di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-12. Yaitu Allah memberikan perintah kepada Abraham, perintah penyunatan. Dan ini menjadi aturan bagi bangsa Israel. Ini menjadi tradisi yang berkelanjutan kepada bangsa Israel turun-temurun. Dan sebagai orang Yahudi yang baik, Yusuf dan Maria menaati tradisi ini dan menyunatkan Tuhan Yesus pada hari yang ke-8. Pada ayat yang ke-22 Bapak Ibu, yang diwarisi oleh Yusuf dan Maria, tradisi iman rohani yang diwarisi oleh Yusuf dan Maria yaitu membawa Yesus untuk pentahiran sesuai dengan tuntutan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Imamat 12 ayat yang kedua hingga pada ayat yang keempat. Nah Bapak Ibu, tradisi di bangsa Israel, orang Yahudi, adalah bahwa 40 hari setelah kelahiran bayi laki-laki dan 80 hari setelah kelahiran bagi bayi perempuan harus membawa kepada pentahiran sesuai dengan tuntutan
yang ada di dalam imamat. Nah Bapak Ibu, Yesus adalah laki-laki. Makanya pada hari yang ke-40 mereka membawa Yesus ke pentahiran, ke bait suci sesuai dengan firman Tuhan ataupun tradisi. Yang ketiga Bapak Ibu adalah pada ayat yang ke-23. Yang mau kita pelajari dari Yusuf dan Maria. Ketaatan mereka kepada tradisi iman, kepada hal-hal yang rohani adalah yaitu menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Menyerahkan Yesus kepada Tuhan, penyerahan ini dilakukan karena Yesus adalah anak sulung. Dalam hal ini mereka melakukan perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran dan Bilangan bahwa anak sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, ini bersejarah dari kisah ketika bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan di tanah Mesir, yaitu tulah yang ke-10, di mana seluruh anak sulung dari bangsa Mesir meninggal mati, mendapatkan tulah daripada Tuhan, tetapi anak sulung daripada bangsa Israel selamat. Dan dari situ juga mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka pada waktu itu adalah supaya mengingat kejadian ini, mengingat kuasa Tuhan ini, di mana mereka mensyukurinya dan mempersembahkan anak sulung mereka kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui mempersembahkan domba kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-24, yaitu di situ dikatakan Yusuf dan Maria mempersembahkan kurban kepada Tuhan berupa sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Nah Bapak Ibu, ini merupakan sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria kepada tradisi iman dan kerohanian nenek moyang mereka, ataupun kepada perintah Tuhan yang sudah menjadi tradisi oleh nenek moyang mereka. Yaitu seperti yang saya katakan tadi, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa anak domba. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yusuf dan Maria tidak mempersembahkan domba kepada Tuhan? Kemungkinan besar adalah karena Yusuf dan Maria tidak sanggup membelikan anak domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap melaksanakan tradisi itu, mempersembahkan korban kepada Tuhan sesuai dengan kesanggupan mereka, yaitu berupa sepasang burung tekukur dan 2 ekor merpati. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam segala hal yang mereka lakukan, Yusuf menunjukkan, Maria menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah dan kepada hukumnya. Mereka merupakan teladan yang baik dalam memberlakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Mereka taat di dalam melakukan tradisi kerohanian nenek moyang mereka ataupun firman Allah yang telah dihidupi oleh nenek moyang mereka. Nah Bapak Ibu, tokoh yang ketiga adalah yang dapat kita lihat, yang dapat kita teladani di dalam firman Tuhan ini adalah kita boleh melihat pada ayat yang ke-25 hingga pada ayat yang ke-34. Yaitu seorang tokoh yang bernama Simeon. Seorang yang benar dan saleh. Dengan sabar dan taat, ia menanti penggenapan janji Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Bayangkan Bapak Ibu, ketaatannya
kepada firman Tuhan. Ketaatannya kepada tradisi firman Tuhan. Dengan sabar dikatakan di situ. Dengan sabar ia taat menanti penggenapan janji firman Tuhan. Sungguh luar biasa kita melihat tokoh Simeon ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita melihat tokoh yang keempat adalah Hana, yaitu pada ayat yang ke-36. Juga kita boleh meneladani dia sebagai orang yang taat terhadap tradisi iman kerohanian, terhadap firman Allah, yaitu seorang yang bernama Hana. Dia adalah seorang nabi dan janda berusia 84 tahun, yaitu dia memiliki ketaatan yang sangat luar biasa, di mana hari-hari kehidupannya dia habiskan di bait suci, dan bahkan dia habiskan di bait Allah, berpuasa, beribadah, berdoa setiap hari kepada Tuhan. Sangat luar biasa, sangat-sangat amazing kalau menurut saya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa seperti mereka, setiap hari berpuasa, setiap hari berdoa, setiap hari menghabiskan waktunya di bait Allah. Dia menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjelang akhir tahun ini, kita mau belajar dari keempat tokoh Alkitab ini. Biarlah ini membuat kita bercermin dan melihat ulang kembali ketaatan kita kepada Tuhan Yesus di sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Kita bercermin dan melihat ulang bagaimana kita melakukan tradisi-tradisi firman Tuhan, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, ataupun tradisi-tradisi iman kerohanian kita di sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Bapak Ibu, biarlah ini juga bisa boleh menjadi landasan kita untuk ke tahun yang akan kita lewati, agar kita boleh dipacu, agar kita boleh semakin semangat untuk boleh taat terhadap perintah Allah, untuk boleh taat terhadap firman Allah. Biarlah ini Bapak Ibu memacu tekad kita untuk menjadikan kebenaran Allah sebagai landasan kita dan berpikir serta bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus Bapak Ibu yang terkasih, kita mau berguru kepada orang tua, yaitu Yusuf dan Maria. Kita mau berguru kepada sepasang suami istri ini, kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Bapak Ibu yang ada di rumah sebagai orang tua, mungkin sudah menjadi kakek nenek, juga tetap menjadi orang tua kepada anak-anak kita yang sudah berkeluarga, tetap menjadi orang tua kepada anak cucu kita. Sebagai orang tua, kita mau menjadikan Yusuf dan Maria ini sebagai teladan kita di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah keluarga kita seharusnya menjadi keluarga yang taat, dan rumah kita menjadi rumah yang disebut rumah kesalehan. Setiap kisah yang terdapat di dalam keluarga kita, hendaknya kisah-kisah ketaatan kita kepada firman Allah. Seperti Yusuf dan Maria telah menunjukkan ketaatan mereka terhadap tradisi-tradisi firman Allah, terhadap firman Allah, terhadap peraturan-peraturan firman Allah. Kiranya itu jugalah yang boleh dipraktekkan oleh setiap anggota keluarga kita. Itu menjadi warisan yang indah turun-temurun di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kita
menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan. Rumah kita, rumah kesalehan. Keluarga kita, keluarga yang selalu mengkisahkan ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, dan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tolong kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang mewarisi kerohanian kepada anak cucu kami, yaitu ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketaatan kami kepada firman Tuhan menjadi sebuah tradisi di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah ketaatan kami kepada firman Tuhan menjadi sebuah kisah yang dilukiskan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga rumah kami disebut rumah kesalehan. Rumah kesalehan terhadap Tuhan Yesus, terhadap firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Kita dengarkan lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Berkatilah
besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan memberikan pujian yang indah bagi-Mu ya Tuhan. Dan ini persembahan yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan yang dikirimkan melalui orang-orang yang mengasihi Engkau ya Bapa, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi dan bukakan pintu rezeki bagi mereka Tuhan, agar mereka senantiasa bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian, judulnya Go Tell It on the Mountain. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Bapa. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini
besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh.